Hai, perkenalkan nama saya Bambi di antara Anom dan samping saya ada Abdul Karim. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir kami sebagai pengganti ujian akhir semester kami. Semoga video ini bermanfaat. Di sini saya pengen ngejelasin nih, apa sih itu definisi dari rekayasa perangkat lunak? Terus bagaimana sih sejarahnya? Oke, jadi rekayasa perangkat lunak atau yang biasa kita sebut disingkat RPL atau rekayasa peranti atau software engineering adalah salah satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan peranti lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi pengembangan peranti lunak, dan manajemen mutu. Jadi definisi rekayasa perangkat lunak itu seperti apa sih sebenarnya? Oke. Definisi rekayasa perangkat lunak atau software engineering adalah suatu disiplin ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa dan teknik untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak dengan cara yang sistematis dan terukur. Kayak penerapan prinsip rekayasa itu menggunakan teknik dan metode rekayasa untuk memastikan perangkat lunak dibangun dengan cara yang terstruktur dan efektif. Lalu, pada pengembangan perangkat lunak, itu mencakup seluruh proses, mulai dari perencanaan, desain, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan perangkat lunak. Lalu ke manajemen siklus hidup perangkat lunak. Proses pengelolaan perangkat lunak sepanjang siklus hidupnya dari fase perencanaan hingga pengoperasian dan Oke, jadi kita masuk ke sejarah rekayasa perangkat lunak ya. Oke, jadi kapan sih istilah software engineering itu pertama kali digunakan? Oke. Jadi, istilah software engineering pertama kali digunakan pada tahun 1950-an dan sekitar awal tahun 1960-an. Lalu, pada tahun 1960-an, NATO menyelenggarakan konferensi tentang software engineering di Jerman. Dan kemudian dilanjutkan lagi nih pada tahun 1969. Penemu dari RPL atau rekayasa perangkat lunak itu bernama Profesor Hakim L. Sandiago. Meski penggunaan kata software engineering, masukan konferensi pers tersebut menimbulkan debat tajam tentang aspek engineering dari pengembangan peranti lunak. Banyak pihak yang menganggap kalau konferensi tersebutlah yang menjadi awal tumbuhnya profesi perangkat lunak. Oke, itu tadi sejarah singkat tentang rekayasa perangkat lunak. Setelah kita mengetahui bagaimana sih sejarah perkembangan perangkat lunak itu terjadi, di sini saya akan melanjutkan tentang ciri-ciri perangkat lunak. Yang pertama ada perangkat penunjang hardware. Software adalah komponen vital yang bertanggung jawab untuk mengelola perangkat keras pada komputer. Perangkat keras tidak akan bisa berfungsi dengan optimal tanpa adanya software. Software itu bersifat apa saja sih? Yang pertama ada open source, freeware, shareware, ataupun komersial. Beberapa software bersifat open source yang berarti kode sumbernya tersedia bagi siapa saja untuk digunakan, dimodifikasi, dan distribusi kembali tanpa biaya. Yang kedua ada butuh file installer untuk menginstalnya. Untuk mengoperasikan software, Anda memerlukan file installer. File ini berfungsi sebagai paket instalasi yang berisi semua komponen yang dibutuhkan. Setelah proses instalasi selesai, barulah software tersebut siap digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang ketiga ada mudah terserang virus komputer.
Saat menjalankan software, komputer bisa menjadi lebih rentan terkena virus yang mungkin sudah tertanam dalam perangkat lunak atau berasal dari situs tempat mendownloadnya. Jenis-jenis software terdiri atas 5. Yang pertama ada sistem software, melayani program-program yang lain, contohnya compiler, editor, prosesor, telekomunikasi, sistem operasi driver. Areanya ditandai dengan eratnya interaksi dengan hardware, penggunaan oleh banyak user, operasi konkuren yang membutuhkan penjadwalan. Yang kedua ada application software, program standalone yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan kebutuhan spesifik dari bisnis, mengontrol fungsi bisnis, dan pemrosesan transaksi point of sale atau kontrol pemrosesan. Yang ketiga ada engineering scientific software. Ditandai dengan algoritma numerik, memiliki jangkauan aplikasi mulai dari astronomi sampai dengan vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit pesawat, ruang angkasa, dan biologi molekular sampai pabrik yang sudah diotomatisasi. Yang keempat ada embedded software. Ada dalam room, digunakan untuk mengontrol hasil serta sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Dapat melakukan fungsi terbatas secara esoterik. Yang kelima ada artificial intelligence atau AI. Menggunakan algoritma non-numerik untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak sesuai dengan perhitungan maupun analisa secara langsung. Contohnya, sistem pakar aplikasi dengan jaringan syarat, tiruan, image, dan suara, ataupun pembuktian teorema, permainan, dan game. Halo, saya Baby Digantara akan melanjutkan proses pembuatan rekayasa perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada analisis kebutuhan, itu requirement analysis. Jadi di mana melibatkan diskusi antara stakeholder, pengguna, dan tim pengembang untuk mengidentifikasi persyaratan fungsional maupun non fungsional. Yang kedua itu ada perancangan sistem atau disebut dengan sistem desain, di mana struktur data, arsitektur aplikasi, alur data, dan desain database, serta menentukan teknologi dan alat yang akan digunakan. Selanjutnya itu ada pengembangan atau disebut development, di mana pengembangan ini dilakukan secara modul dan fitur atau komponen yang telah dirancang. Yang selanjutnya itu ada pengujian atau testing, untuk memastikan bahwa perangkat lunak itu dapat bekerja dengan baik. Yang selanjutnya ada implementasi, di mana perangkat lunak ini sudah dijalankan oleh pengguna sesungguhnya. Dan yang terakhir itu di sini terdapat ada pemeliharaan atau maintenance, di mana maintenance ini adalah proses di mana untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan optimal. Kemudian di sini teman-teman ada metodologi yang digunakan dalam pembuatan perangkat lunak. Nah, metodologi ini terdapat 3, kawan-kawan. Yang pertama itu ada waterfall. Apa sih itu waterfall? Nah, waterfall itu tahapan dilakukan secara berurutan dari analisis kebutuhan hingga pemeliharaan. Nah, waterfall ini cocok dilakukan untuk proyek yang persyaratannya sudah jelas dari awal. Yang kedua ada agile. Nah, apa sih itu agile? Atau agile ya? Apa sih itu agile? Agile itu menggunakan pendekatan iteratif dan incremental, di mana perangkat lunak dikembangkan dengan sprint pendek. Nah, agile ini cocok untuk proyek yang kompleks dengan kebutuhan yang sering berubah-ubah. Kemudian ada Scrum. Nah, Scrum ini merupakan
Rangka kerja dari Adil yang berfokus pada tim kecil yang bekerja secara kolaboratif dalam periode singkat yang disebut dengan sprint. Extreme Programming atau XP. Extreme Programming adalah salah satu pendekatan Agile yang menekankan praktik terbaik dalam pemrograman. Contoh praktik ini termasuk pengkodean berpasangan, di mana dua programmer bekerja bersama untuk meningkatkan kualitas kode, serta pengujian unit otomatis untuk memastikan setiap bagian kode berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya, DevOps. DevOps adalah kombinasi dari pengembangan dan operasi. Pendekatan ini bertujuan mempercepat siklus pengiriman perangkat lunak dengan meningkatkan kolaborasi antar tim. DevOps seringkali melibatkan otomatisasi proses seperti pengujian dan deployment. Yang selanjutnya, tools dalam pembuatan perangkat lunak. Penggunaan tools yang tepat dapat mengoptimalkan efisiensi proses pengembangan perangkat lunak. Berikut adalah beberapa kategori tools penting. Yang pertama, version control system. Tools ini digunakan untuk melacakkan perubahan kode, contohnya Git, populer untuk pengelolaan versi. Yang selanjutnya, SVN, alternatif yang masih digunakan di beberapa organisasi. Yang selanjutnya, GitHub dan GitLab, platform untuk berbagi repositori dan kolaborasi tim. Yang kedua, Integrated Development Environment. IDE mempermudah penulisan, pengujian, dan debugging kode, contohnya Visual Studio, cocok untuk pengembangan multibahasa. IntelliJ, ideal untuk pengembangan Java. Eclipse dan PyCharm digunakan untuk pengembangan khusus seperti Python. Nomor 3, Collaboration Tools. Alat ini mempermudahkan komunikasi dan manajemen proyek tim, contohnya Slack dan Microsoft Teams untuk diskusi tim. Yang selanjutnya, Trello dan Jira untuk pelacakan tugas dan manajemen proyek. Yang keempat, Automated Testing Tools. Tools ini digunakan untuk memastikan kode berjalan sesuai spesifikasi, contohnya Selenium untuk pengujian otomatis aplikasi web. Yang selanjutnya, JUnit dan TestNG umum digunakan untuk pengujian berbasis Java. 5, CI atau CD Tools digunakan untuk otomasi build dan deployment, contohnya Jenkins. Tools populer untuk pipeline CI/CD, GitHub Action dan GitLab CI terintegrasi dengan platform mereka. Selanjutnya, praktik terbaik dalam pembuatan perangkat lunak. 1. Code review. Melibatkan rekan kerja untuk memeriksa kode, memastikan kualitas dan mendeteksi kesalahan sebelum implementasi lebih lanjut. Yang kedua, refactoring. Merapikan struktur kode agar lebih bersih tanpa mengubah fungsi aslinya. Ini membantu pengembangan memahami kode dengan lebih mudah di masa depan. Nomor 3, Continuous Integration Continuous Development atau CI dan CD. Dengan pipeline otomasi, tim dapat terus membangun, menguji, dan mendistribusikan perangkat lunak secara efisien. Yang keempat, Test Driven Development atau TDD. Praktik ini di mana pengujian terus sebelum kode implementasi. Hal ini memastikan bahwa setiap fitur baru memenuhi persyaratan sejak awal pengembangan. Contoh software dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada Microsoft Office. Microsoft tak hanya mengembangkan perangkat lunak sistem operasi, namun juga mengembangkan perangkat lunak lainnya. Salah satu yang paling populer adalah Microsoft Office. Dalam satu paket Microsoft Office terdiri dari beberapa jenis program yang digunakan untuk berbagai keperluan perkantoran. Yang kedua ada web browser. Perambanan web merupakan perangkat lunak yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses dan menjelajahi halaman web di internet untuk menemukan berbagai macam sumber informasi. Yang ketiga ada perangkat lunak device driver. Program ini memungkinkan terjadinya koneksi antara komputer atau gadget lainnya dengan perangkat lain seperti printer. Yang keempat ada perangkat lunak maintenance. Komputer atau laptop atau smartphone milikmu pasti membutuhkan perangkat lunak maintenance. Perangkat lunak ini ditunjukkan untuk menjaga kinerja dan umur gadget yang kamu miliki. D. Kriteria. Kriteria yang dapat digunakan sebagai acuan dalam rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, dapat terus dirawat dan dipelihara, maintainability. Yang kedua, dapat mengikuti perkembangan teknologi, dependability. Yang ketiga, dapat mengikuti keinginan pengguna, robust. Yang keempat, efisien dan efektif dalam menggunakan tenaga dan penggunaannya. Yang kelima, dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, usability. Tujuan dan penerapan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama ada mengembangkan perangkat lunak. Mengembangkan perangkat lunak yang bisa berfungsi dan berguna bagi penggunanya menjadi tujuan utama dari seseorang mempelajari RPL. Tentunya perangkat lunak harus memiliki fungsi dan kegunaan yang spesifik agar bisa digunakan oleh penggunanya. Yang kedua ada memperbarui fungsi.
Fungsi yang ada pada perangkat lunak terkadang membutuhkan pembaruan, dikarenakan fungsi yang sudah ada sebelumnya mengalami pengurangan sehingga berkurang jugalah fungsinya bekerja. Dan mempelajari perangkat lunak secara mendalam, perangkat lunak yang sudah ada bisa menjadi sebuah sistem yang lebih baik ke depannya dan lebih berguna bagi penggunanya. Yang ketiga, ada menciptakan user friendly. Perangkat lunak yang user friendly setidaknya memiliki tampilan yang menarik, fungsional, serta mudah untuk digunakan. Pemahaman lebih tentu dimiliki oleh orang yang mempelajari rekayasa perangkat lunak, sehingga ia bisa menggunakan ilmunya untuk mempelajari, mengembangkan, dan menciptakan perangkat lunak yang user friendly tersebut. Yang keempat ada mengintegrasi peralatan mekanikal. Beberapa peralatan mekanikal yang ada biasanya memerlukan integrasi dengan perangkat lunak, agar sistemnya dapat bekerja dengan lebih optimal. Sebuah peralatan yang membutuhkan integrasi dengan perangkat lunak bisa menjadi sebuah masalah. Namun, mereka yang mempelajarinya tentu bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dengan begitu, kegiatan operasional mendukung untuk menggunakan alat tersebut. Dan yang terakhir ada melakukan perawatan. Mempelajari RPL tidak membuat Anda terpaku dengan pembuatan dan pengembangan sistem perangkat lunak yang ada, tetapi juga pada perawatan atau maintenance perangkat lunak yang ada. Perawatan dibutuhkan jika perangkat lunak tersebut mengalami kendala atau gangguan. Agar sistem tetap bagus, maka diperlukan peralatan berkala. Secara khusus, tujuan mempelajari rekayasa perangkat lunak adalah biaya produksi dan perawatan perangkat lunak yang lebih rendah, menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada semua jenis platform dengan baik, serta mampu menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya handal dan tepat waktu. Rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam sebuah perusahaan, seperti pembuatan aplikasi yang mampu mencatat data kecelakaan, aplikasi pembuatan kamera untuk driver, dan lain sebagainya. Nah, Bill, kita sudah ada di penghujung video nih. Kami mengharapkan Teman-teman semua dapat teredukasi dari video kami agar mengerti bagaimana sih cara perangkat lunak itu bisa bekerja dan bagaimana sih sejarahnya. apa-apa saja sih aplikasi yang digunakan dalam perangkat lunak ini. Baiklah, sekian dari kami.